Hai, hello, annyeong. Welcome back to Aqua Tutur. Aquakultur bertutur. Halo Aqua Friends, ketemu lagi sama aku Syafira, staf divisi multimedia Himakua di Aqua Tutur episode 9. Episode kali ini seru banget karena kita bakal ngobrol bareng Kastrat mengenai Sidat 5 yang telah dilaksanakan 7 November lalu dengan tema Puan dan Perikanan. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ngobrol bareng teman-teman Kastrat yang udah ada di sini. Oke, halo Mbak. Hai, halo juga. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Fua selaku Kadif Divisi Kastrat. Dan kenalin juga, aku Santika Dewi Astuti selaku staf divisi Kastrat. Oke, halo Mbak-mbak semua. Terima kasih ya udah mau gabung dengan kita di Aqua Tutur ini untuk ngobrol bareng, seru-seru bareng gitu. Dan tadi aku udah ngomong sedikit tentang apa yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu tentang Sidat 5. Kok udah 5 aja ya ternyata? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu tentang Sidat ini. Sebenarnya Sidat itu apa? Kok tiba-tiba udah ada kelima aja nih? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, jadi apa sih itu Sidat? Mungkin teman-teman masih asing ya sama salah satu acara Himakua yang satu ini karena baru banget ada di periode kali ini. Jadi apa sih itu Sidat? Sidat itu adalah satu forum diskusi kecil-kecilan yang sering banget dan diadakan ketika ada isu-isu yang lagi hangat atau mungkin isu-isu yang lagi hype ataupun isu-isu yang sering banget dibahas secara khususnya di internal kampus Untidar ataupun di lingkup perikanan sendiri. Nah, untuk Sidat itu sendiri mungkin Mbak Syafira sering ikut ya dari season 1, season 2 sampai akhirnya season 5 ini yang merupakan season akhir dari rangkaian Sidat Himakua itu sendiri. Seperti itu. Oke, berarti udah ada 5 season ya untuk Sidat sendiri. Yap, bener banget. Kalau boleh tahu ini Sidat ini dilaksanakannya beraturan gitu atau setiap sebulan sekali atau bagaimana Mbak? Oke, kalau untuk Sidat sendiri sebenarnya menyesuaikan datangnya isu. Jadi nggak yang selalu 1 bulan sekali kah atau 2 bulan sekali kah, menyesuaikan. Kadang mungkin setelah 1 bulan sekali, kadang juga 2 bulan sekali, menyesuaikan dengan datangnya isu. Pun ketika ada isu yang datangannya bareng-bareng, misalkan dalam 1 bulan ada 3 isu yang datang, dari tim Kasat sendiri itu bakal mempertimbangkan. Jadi akan tetap ada satu isu yang diangkat dalam satu sisi Sidat itu sendiri. Seperti itu. Oke, keren banget ya. Berarti kita kayak diskusi kecil-kecilan seru gitu ya di luar kita fokus di perkuliahan, tapi kita juga ada season sendiri buat diskusi bareng-bareng gitu dan teman-teman. Untuk kalau boleh tahu untuk pesertanya sendiri tuh gimana Mbak? Sebenarnya kalau untuk peserta kita tidak membatasi karena juga kita terbuka untuk umum. Namun yang lebih kita prioritaskan adalah internal mahasiswa Untidar sendiri, khususnya adalah KM Aquakultur Untidar karena mengingat juga ini batasan isunya adalah isu perikanan, kemudian isu internal dari Untidar itu sendiri. Jadi tapi kalau semisal orang dari kalangan umum ingin ingin bergabung pun sangat diperbolehkan seperti itu. Oke, dan Sidat ini kemarin terakhir itu udah season kelima dan merupakan season terakhir di periode ini gitu ya. Nah, season kelima ini mengambil tema tentang puan dan perikanan. Alasan mengambil tema itu kalau boleh tahu? Jadi kalau untuk alasannya kenapa sih di season 5 ini kita mengangkat tema puan dan perikanan, yang jadi alasan utamanya adalah kalau untuk peran perempuan sendiri di berbagai sektor masih sering mengalami adanya ketimpangan. Nah, kita pengen lihat nih sebenarnya di perikanan sendiri itu seperti apa sih? Apakah memang perempuan sudah dengan bebasnya mengeksplor passion dan bakatnya mereka kah? Ataukah mereka ada batasan seperti itu? Dan lagi pun mengingat juga perikanan ini sendiri kan sebenarnya tidak memandang gender ya, cuma kita pengen tahu lebih nih sebenarnya sejauh mana sih perempuan itu bisa berperan dan
seberapa pentingkah peran perempuan itu sendiri di bidang perikanan, tentunya atau terutamanya di bidang budidaya perairan seperti itu. Oke. Nah, pas banget nih, bagaimana tuh peran perempuan di perikanan terutama budidaya perairan saat ini? Mungkin dari Mbak Santika mau menambahkan atau menjelaskan? Oke, aku izin menjelaskan ya untuk bagaimana peran perempuan di perikanan terutama budidaya perairan sebagai program studi yang kita ikuti. Umumnya tuh karena budidaya perairan itu lebih banyak kerjaan yang berkecimpung di dunia lapangan nih gitu. Tentunya selain dibutuhkan otak atau pikirannya, itu juga dibutuhkan skill atau kekuatannya. Nah, di situ kadang perempuan underestimatekan karena mungkin nih kayak misal kita panen, kayak ngangkatin atau distribusi ikan ataupun distribusi pakan ke kolam kayak gitu, kadang mereka sering underestimatekan cewek kayak kalau paling nggak kuat kayak gitu. Nah, jadinya ya peran perempuan dulu itu emang agak dipandang sebelah mata gitu. Bahkan untuk perikanan tangkap sendiri itu perempuan tuh kadang cuma bantu memperbaiki jaring dan lain sebagainya, jadi cuma dapat pekerjaan ringan gitu. Nah tapi ya seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya juga pola berpikir orang gitu kan, peran perempuan sendiri tuh jauh lebih berkembang juga gitu di perikanan, terutama mengikuti perkembangan pola pikir, dan juga mereka bisa mengikuti mengembangkan potensi yang mereka miliki gitu. Jadi bisa mengimbangi juga peran laki-laki. Jadi semakin kesini peran perempuan itu bisa semakin terlihat gitu di dunia perikanan. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kita sebelumnya itu juga perempuan gitu. Oke. Berarti memang perempuan itu sebenarnya penting juga gitu ya, dan jangan dianggap sebelah mata gitu, mentang-mentang perempuan lemah, makhluk lemah seperti itu ya. Kalau boleh tahu dari porsi dan jangkauan perempuan itu sendiri di dalam dunia budidaya perairan itu sebesar apa? Oke, sebenarnya untuk porsi dan jangkauan perempuan di dunia perikanan khususnya budidaya perairan seperti itu ya. Sebenarnya untuk porsinya sendiri kita mungkin dengan kalangan laki-laki ya itu sebenarnya sama aja. Hanya saja kita sebagai kalangan atau kaum perempuan itu memiliki satu potensi yang jelas berbeda dengan golongan laki-laki seperti itu. Mungkin kalau di mereka lebih dominannya di lapangan seperti itu. Kita pun bisa, hanya saja kita karena dengan kemampuan analisis yang lebih fokus di sana, kita bisa dengan ketelitian yang tinggi baik, ya. Ya. Nah jadi makanya nggak heran kenapa sih kok perempuan itu lebih banyaknya mungkin di administrasinya seperti itu, karena memang dari kitanya sendiri itu tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Itu salah satu yang kemarin sempat dibahas di Sidatima seperti itu. Dan kalau untuk sebenarnya misalkan secara spesifik di lapangnya seperti apa, mungkin kita nggak asing lagi ya sama yang namanya kegiatan pemilihan benih seperti itu. Nah itu kan kalau yang namanya benih itu kan kecil-kecil banget ya ukurannya. Nah itu perlu tuh yang namanya tingkat ketelitian yang tinggi, sabarnya juga harus luar biasa. Jadinya kenapa terus yang kebanyakan di sana itu perempuannya, karena perempuan memang sepenting itu loh dalam menentukan jangkauan ke depannya. Karena kayak contohnya tadi kita milih bibit nih, nah itu kan berarti menentukan proses budidaya ke depannya. Jadi memang sebesar dan sejauh itu porsi dan jangkauan peran perempuan di dunia budidaya perairan sendiri, seperti itu kurang lebihnya. Betul sekali. Punya porsinya masing-masing gitu ya. Semua tuh sama tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Yes, betul. Nah dari situ potensi seperti apa yang kemudian menjadikan perempuan mendapat peranan tersebut? Untuk potensinya sendiri itu ya seperti yang sebelumnya disampaikan sama Mbak Fuah mengenai ketelitian dan juga pembagian tugas, bagaimana dari kelebihan ataupun kecenderungan yang dimiliki perempuan dibandingkan dengan laki-laki itu apa sih yang bisa dikembangin gitu. Nah itu tadi kayak ketelatenan, kemudian kesabaran, dan juga kadang wanita itu cenderung lebih multitasking gitu dibandingkan dengan laki-laki. Jadi mereka bisa melakukan lebih dari satu hal gitu. Kadang tetap bisa fokus kayak tadi memilih seleksi benih, kemudian juga melakukan bisa juga ngasih pakan ikan juga bisa kok gitu ke di sektor budidaya perikanan gitu. Jadi
pembagian perannya aja di sektor perikanan tuh kayak apa gitu. Jadi kesetaraan gender itu bukan cuma terjadi di dunia lain selain perikanan gitu. Di dalam perikanan sendiri juga kesetaraan gender tuh bukan cuma hanya sebuah kata gitu loh, tapi juga bisa berupa tindakan nyata gitu. Betul sekali, setuju banget sama Mbak Santika ini. Dan mengingat nih ya teman-teman, mengingat jurusan aquaculture dalam perkuliahan tuh banyak diminati oleh perempuan, bahkan angkatan kita pasti dominan tuh perempuan gitu ya. Mungkin adakah pendapat tersendiri terkait perempuan yang mengambil jurusan ini, jurusan aquaculture, dan adakah saran atau tips untuk perempuan saat ini yang mengambil jurusan aquaculture ini gitu? Oke, mungkin karena saya sendiri juga seorang perempuan, pendapat saya mengenai seorang perempuan ke masuk perikanan itu mau apa sih gitu. Biasanya kalau perempuan tuh identik sama jadi akuntan, kerja kantoran kayak gitu, terus mau ngapain gitu, main di empang doang gitu ya. Pendapat saya ya, namanya mahasiswa atau agent of change ya, agen perubahan gitu. Kita di sini enggak melihat itu perempuan laki-laki, mau dari suku, ras, agama, kita semua memberikan ataupun punya hak yang sama, dan juga kita punya tanggung jawab untuk membawa perubahan gitu ya ke depannya. Nah, perubahan itu dimulai dari apa ya? Dimulai dari hal kecil seperti ini, seperti gender gitu, yang biasanya perikanan atau mungkin bahkan di kelautan kayak gitu kebanyakan laki-laki, kita bisa ubah juga jadi dimasuki oleh disisipi perempuan dengan potensi yang kita miliki gitu. Kalau mungkin tips dan triknya bisa disampaikan Mbak Fuah yang udah lebih senior. Iya nih Mbak Fuah, boleh nih. Waduh, kalau tips and trik dari aku mungkin belum terlalu banyak ya, karena pasti pengalaman dari teman-teman lebih banyak dari aku. Cuma kalau tips and triknya adalah mungkin bagaimana kita cepat beradaptasi seperti itu ya. Jujur kalau dari aku sendiri sebenarnya satu hal baru sih masuk dalam dunia perikanan, dan ternyata dunia perikanannya kita tuh ternyata sejauh ini loh, potensinya kita tuh sejauh ini gitu. Nah, mungkin kalau untuk lebih ke penyesuaiannya adalah penyesuaian itu kan bukan satu hal yang instan gitu ya, perlu satu waktu. Jadi mulailah ketika kita memutuskan untuk masuk di prodi perikanan atau khususnya budidaya perairan, mulailah untuk belajar mengenal dulu apa itu prodimu secara lebih dalam, kemudian bagaimana kamu, oh iya ternyata ini memang satu jalan untuk aku mulai berperan, karena kan kalau mahasiswa itu adalah tentang berperan seperti itu. Jadi dari situ kamu akan muncul satu rasa mungkin kayak oh iya, aku cinta nih sama prodiku gitu. Aku bangga loh kalau aku tuh anak aquaculture, mungkin seperti itu sih. Jadi mungkin nggak usah yang terlalu gimana kayak perempuan kok di perikanan, nggak ada salahnya sama sekali. Nggak usah terus yang minder atau gimana ketika orang bilang seperti itu, karena kita sadar kita perempuan, kita punya hak yang sama. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kita memutuskan untuk terjun di dunia budidaya perairan, seperti itu sih. Keren banget tips dari Mbak Fuah. Dari teman-teman mungkin bisa contoh nih Mbak Fuah, semangatnya juga nih dari Mbak Santika juga. Oke, kalau boleh tahu nih, kan Sidat pasti menghadirkan narasumber ya, narasumber yang sesuai dengan tema yang diambil, isu yang sesuai dengan isunya gitu. Nah, kalau untuk Sidat 5 kemarin yang mengambil tema puan dan perikanan itu, narasumbernya siapa Mbak? Jadi kita ada 2 narasumber ya Mbak Santika ya. Yang pertama ada Mas Aen, beliau itu adalah pembudidaya ikan koi. Terus yang kedua ada Mbak Cempaka, yang mana di situ kita saling bertukar pikiran, kita berbagi ilmu. Banyak banget insight yang kita dapat, terutama dari Mas Aen dan juga Mbak Cempaka selaku narasumber di Sidat 5 kemarin. Kita tahu ternyata kenapa sih dari Mas Aen sendiri, kenapa sih Mas kok perempuan itu lebih ditempatkan khususnya tadi dalam pemilihan benih. Terus kemudian dari Mbak Cempaka, bagaimana sih Mbak Cempaka sejauh ini di dunia perikanan, hal-hal susah dan senangnya kita di dunia perikanan itu seperti apa. Jadi ternyata memang peran perempuan itu sejauh dan sesignifikan itu kayak gitu. Oke, berarti walaupun temanya puan dan perikanan ini, tapi tetap kita mengambil dari sudut pandang laki gitu ya. Tetap harus. Betul sekali. Nah, mungkin cukup ya, seru banget sih sebenarnya ngobrolnya. Cuma kalau terus-terusannya kayaknya kita bakal buka Sidat 6 deh kayaknya. Waduh, season terakhir jadinya.
Nah, demikian Aqua Tutor episode bulan ini ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman Kasdan, Mbak Fua, Mbak Santika. Sama-sama. Yang berkenan berbagi ilmu di Aqua Tutor bersama Aqua Friends tentunya. Mungkin dari Mbak Fua atau Mbak Santika ada yang ingin disampaikan pada Aqua Friends? Silakan. Terakhir. Apa ya? Mungkin ya karena prodi kita baru, kemudian kadang perikanan dan perempuan sering dipandang sebelah mata gitu ya. Mungkin apa ya, pesan aku aja sih buat nggak perlu insecure gitu atas apa pilihan yang kita ambil saat ini, apa jalan yang kita lalui saat ini, karena gimana pun kita masih tetap punya tujuan gitu, kita tetap masih punya masa depan meskipun apa yang kita ambil saat ini tuh nggak sesuai dan kadang kita merasa apa ya dipandang sebelah mata karena perbedaan dalam tanda kutip yang kita miliki gitu. Oke, jangan insecure kalau kata Mbak Santika. Dari Mbak Fuah. Oke, mungkin kalau dari aku satu kalimat aja, menjadi manusia adalah tentang berperan dan menjadi perempuan adalah tentang berkemandirian dan berperan dalam dunia perikanan. Keren banget, keren banget. Terima kasih Mbak Fuah, Mbak Santika. Sama-sama, terima kasih Oke. kembali. Oke, Aqua Friends, ingat ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap semangat. Dan bentar lagi kita akan melaksanakan UAS, jadi semangat untuk teman-teman semua. See you next episode, bye. Nantikan terus episode-episode selanjutnya ya. Bye-bye.